Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ferina Kartika, mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 225073041. Saya mengajar di SMP Kamandaka Bogor, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 7 SMP Kamandaka Bogor dengan materi menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Suban untuk memimpin teman-temannya. Duduk siap, mulai. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di hari Selasa ini tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia ya. Baik, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran hari ini, coba diamati sekeliling kalian terlebih dahulu. Siapa teman kita yang tidak hadir hari ini ya? Tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, baik. Sudah siap belajar semuanya? Sudah pakaiannya sudah rapi ya? Alat tulis sudah ada di atas meja semua ya? Sudah ya? Baik. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa mari kita nyanyikan lagu nasional atau lagu wajib nasional kita ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah merdeka. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita harus selalu cinta dan ingat dengan lagu-lagu nasional kita ya. Tentu Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat minggu lalu materi apa yang sudah kita pelajari ya? Tentang teks? Tentang teks deskripsi. Siapa yang masih ingat pengertian teks deskripsi? Suban, boleh. Silakan berdiri Suban. Sampaikan ke teman-temanmu yang lain, pengertian teks deskripsi menurut Suban itu apa sih? Teks yang menjelaskan suatu objek secara detail dan melibatkan panca indera. Iya, tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk Suban. Yang lain masih ingat ya pengertian teks deskripsi ya? Masih. Jadi teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek dengan secara detail ya atau secara lengkap dengan melibatkan alat indera atau panca indera ya. Baik. Nah, hari ini kita masih akan mempelajari materi teks deskripsi ya. Setelah kemarin kalian mempelajari teorinya, hari ini kita akan mempelajari praktiknya. Ya. Hari ini kita akan coba menuangkan ide dan gagasan yang kalian miliki dalam teks deskripsi. Ya, sebelum kita masuk ke manfaat apa yang akan kita peroleh hari ini, Ibu punya satu tayangan video terlebih dahulu ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Ya. Baik, video apa tadi yang sudah kalian simak? Cerita Torres pelukis cilik asal Karangwaru. Iya, baik.
tentang kisah inspiratif pelukis cilik ya. Iya, dia memang masih kecil tapi ternyata punya bakat yang luar biasa ya. Ternyata ia memiliki gagasan dan ide yang ia tuangkan dalam lukisan yang begitu menawan dan begitu mengagumkan ya. Ia mampu menuangkan idenya dia atau gagasan yang dia miliki dalam bentuk lukisan kan. Ini juga ada kaitannya dengan materi teks deskripsi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, barangkali di antara kalian ada yang senang mengamati satu objek. Entah itu objek yang berada di sekeliling kalian atau objek-objek tertentu. Ya, barangkali di antara kalian juga ada yang berbakat dalam menuangkan ide atau gagasan. Ya, tidak harus selalu dalam bentuk lukisan sebenarnya. Kalau kalian punya ide, kalian punya gagasan ya, itu bisa kalian tuangkan dalam bentuk teks deskripsi. Salah satu keuntungan yang akan kita peroleh jika kita mempelajari teks deskripsi adalah kita akan mampu melukiskan atau menggambarkan sebuah objek ya secara nyata dan detail sehingga orang yang membaca atau yang melihat deskripsi yang kita buat itu seolah-olah seperti ikut merasakan dan ikut melihat apa objek yang kalian deskripsikan ya. Begitu sekarang kita simak salindia yang sudah Ibu buat ya. Jadi materi yang hari ini akan kita pelajari mengenai teks deskripsi ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan KD 4.2 yaitu menyajikan dasar kesan dalam bentuk teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, ada yang bersedia untuk membacakan. Ya Suban, silakan bacakan yang keras. Mampu menjelaskan langkah-langkah menulis teks deskripsi dengan tepat. 2. Mampu membuat kerangka sesuai dengan sistematika penulisan teks deskripsi. 3. Ruang lingkup materi, ada yang bersedia membacakan? Boleh, yang keras, bacakan. Untuk pengertian deskripsi. Iya. Lingkup materi kita hari ini ada 4 ya. Sebenarnya poin 1 sampai poin 3 ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi sekilas mengenai materi-materi tersebut. Lalu akan ditambahkan dengan materi langkah-langkah menyusun teks deskripsinya. Langkah pembelajarannya ada yang bersedia membacakan? Biba, silakan. 1. Membentuk kelompok deskripsi. Iya. Nilai karakter yang akan dinilai hari ini, ada yang ingin membacakan? Boleh. Iya. Ibu bacakan kembali ya. Nilai karakternya ada 5. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, ketiga mandiri. Langkah berikutnya mengerjakan soal. Ada tes awali dengan Bismillah. silakan diamati terlebih dahulu, lalu isi nama dan kelas, lalu coba jawab pertanyaannya. Waktunya hanya 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Cukup? Silakan dikumpulkan ya. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya ya. Kegiatan pengembangan literasi. Sekarang giliran siapa ya? Giliran Habibah, silakan. Teman-teman buku apa? Buku Long Basket karyanya Luna Torashimu ya. Ada yang sudah pernah membaca? Belum. Nanti boleh pinjam sama Bibah ya bukunya ya. Baik, silakan Bibah sampaikan dulu. Terima kasih sudah tanda tangan orang tua ya. Baik, terima kasih Habibah. Tepuk tangan dulu untuk Habibah. Buku. Kita lanjutkan ke langkah pembelajaran berikutnya. Kita lihat video tentang salah satu objek. Mungkin objek ini adalah objek yang cukup populer ya. Video apa tadi yang sudah ditayangkan? Tentang?
mengenal bunga mawar. Atau tadi bisa dikatakan sebagai deskripsi tentang bunga mawar. Kalian sudah tahu bunga mawar semuanya kan? Sudah tahu. Tapi tadi ternyata masih ada yang terheran-heran begitu ya. Oh, bunga mawar ternyata ada yang berwarna hitam. Ya, baru tahu ya? Baru tahu. Berarti tadi pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang diajukan di dalam video tadi? Mulai dari bagian-bagian bunga mawarnya ya tadi ya. Ada apa saja bagian bunga mawar tadi yang dijelaskan? Kelopak bunganya, daun, batang, dan akar. Kalian sudah pernah mengamati secara langsung belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Lalu tadi ada informasi apa lagi? Manfaat dari bunga mawar. Sejauh ini kalian sudah tahu belum manfaat bunga mawar? Belum ya, kalian hanya tahu bahwa bunga mawar adalah salah satu tanaman hias kan? Tadi dijelaskan bahwa bunga mawar memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk tadi menghilangkan bau mulut. Lalu iya betul, apalagi? Tadi ada yang buat rambut juga ya? Iya, bahkan bunga mawar itu punya aroma yang khas kan? Iya, ternyata sekarang banyak bunga mawar itu dimanfaatkan sebagai pengharum atau parfum. Sekarang kita masuk ke materi teks deskripsinya ya. Pengertian teks deskripsi sebenarnya sudah dijelaskan kan kemarin ya, atau di pertemuan sebelumnya ya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas lagi sekilas supaya mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari. Siapa yang bersedia membacakan? Boleh? Deskripsi adalah sebuah teks yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi diingatkan kembali ya, pengertian teks deskripsi adalah sebuah teks yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Masih ingat pengertiannya? Harus ingat ya. Dilanjutkan. Strukturnya, siapa yang bersedia membacakan? Iya. Ya, masih ingat strukturnya ya? Jadi struktur teks deskripsi ada 3 bagian. Identifikasi atau gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan atau kesan. Masing-masing bagiannya sudah paham juga kan? Kebahasaannya, siapa yang bersedia membacakan? Dimas. Boleh Dimas berdiri Dimas. Yang keras suaranya Dimas ya. Kata depan di dan awalan di. Kata yang kedua, kata yang menggunakan serapan panca indera. Ya, betul. Unsur kebahasaannya masih ingat? Ini ada 6 aspek kebahasaan atau 6 unsur kebahasaan yang sudah kita pelajari ya. Dimulai dari kata depan di dan awalan di, lalu ada kata yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga ada yang keempat yang kelima ada sinonim, dan yang keenam ada kata. Dari keenam ini masih ada yang ingin ditanyakan tidak? Bisa dipahami? Sudah. Karena hari ini kita akan mencoba menulis teks deskripsi, maka langkah-langkah ini harus kalian pahami betul, ya. Jadi, langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi ada beberapa poin atau ada beberapa aspek yang harus kalian perhatikan. Dimulai dari yang pertama. Di sini ada baik. Di poin pertama, menentukan atau memilih tema atau topik karangannya. Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan. Lalu langkah ketiga ada mengumpulkan informasi atau bahan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Langkah yang keempat ada membuat kerangka tulisan. Langkah kelima ada mengembangkan kerangka karangan. Tadi setelah kerangkanya jadi, maka tugas berikutnya adalah mengembangkan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh. Penulisan atau pengembangannya ada unsur yang harus diperhatikan. Nah, ini yang harus jadi patokan kalian. Ya, unsur-unsurnya, maka hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan kerangka itu ada beberapa hal nih. Yang pertama, kalian harus memperhatikan isi gagasan yang akan dikemukakan. Berikutnya,
urutan peristiwanya bagaimana. Lalu yang ketiga, ketepatan struktur. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Bisa dipahami materinya? Bisa. Baik, kalau memang bisa kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Apakah kamu sudah siap? Siap. Ayo diskusi kelompok. Baik, kelas ini sudah Ibu bentuk menjadi 4 kelompok ya? Iya, 4 kelompok secara heterogen. Artinya dalam satu kelompok ada laki-laki dan ada perempuan. Ibu bagikan dulu nih modul yang tadi atau materi yang tadi sudah kita baca. Ini bisa kalian pelajari lagi ya. Jelaskan kembali bahwa kelas ini tadi sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok sudah menerima materi kan? Ya, materi itu adalah materi yang tadi sudah kita bahas. Tapi kalau kalian butuh informasi tambahan, kalian boleh mencari informasi tambahan di internet ya. Menggunakan gawai kalian, menggunakan buku paket juga boleh. Baik, sebelum mulai diskusi, mungkin alangkah lebih baiknya Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Supaya kalian bisa mengamati kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Dulu ya. Nanti Ibu jelaskan tugas kalian apa ya. Nis. Sudah menerima LKPD semua? Sekarang fokus dulu ke grup kelas kita. Ibu sudah bagikan satu link di situ. Ada yang bisa atau berhasil membuka tidak? Ada yang bisa berhasil buka? Yang bisa berhasil membuka kartu ajaibnya? Hah? Iya, betul. Ada yang berhasil buka ya? Ya, kalau begitu kita simak sama-sama deh di depan ya. Kenapa dikatakan magic card? Karena di dalam sini ada sesuatu yang ajaib. Kita buka ya. Kita buka. Di sini ada gambar apa sih? Bunga mawar. Bunga apa? Mawar. Bunga mawar. Jadi di sini dikatakan bahwa amati gambar dengan cermat. Lalu tempelkan potongan gambar bunga mawar pada LKPD yang telah disediakan. Setelah gambar tersusun, buatlah perincian pada setiap bagian bunga mawar tersebut. Tuangkan hasilnya pada LKPD. Coba kalian amati. LKPD kalian sudah didapatkan kan masing-masing kelompok? Coba diamati terlebih dahulu. Ini LKPD-nya ya. Kalau kalian amati di situ ada 6 kotak ya, yang masih kosong. Bahkan di belakangnya itu ada gambar bunga mawar lengkap dari mulai bunganya, daun sampai ke batang ya. Nah, sesuai dengan instruksi yang ada di dalam magic card, tugas kalian yang pertama adalah susun gambarnya terlebih dahulu. Coba ada potongan gambar di situ? Ada ya? Ada potongan gambar bunga mawar kan? Ya. Ada berapa bagian bunga mawarnya? 3. Ada 3, mulai dari kelopaknya dulu, lalu ada daun dan ada batang. Ditempelnya di mana? Ada yang sudah tahu? LKPD. Ya, LKPD-nya bagian yang mana? Bagian yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Sebelah kanan ya. Berarti dimulai dari susunan apa dulu nih? Kelopaknya dulu, tempelkan ya. Lalu bagian berikutnya ada Bunga. daun. Daunnya tempelkan di kolom berikutnya ya. Dan yang terakhir berarti bagian batang. Ya, silakan ditempelkan. Setelah tersusun, kalian deskripsikan atau rinci tiap bagiannya. Berarti dimulai dari bagian kelopaknya dulu ya. Bagian kelopaknya itu fungsinya untuk apa sih, atau rinciannya ada apa saja di bagian kelopak. Tempelkan di bagian sebelah kiri. Begitu ya sampai kolomnya sudah terisi semua ya. Setelah selesai, kalian lanjutkan ke menulis teksnya. Sudah ada ya di sini ya tempat untuk menuliskannya ya. Bahkan tiap bagiannya sudah ada, tinggal kalian kembangkan saja. Nah, ini ada kaitannya dengan materi tadi ya.
Tadi kan dikatakan bahwa ketika kalian hendak menulis sebuah teks, alangkah lebih baiknya tuliskan dulu kerangkanya, betul? Nah, yang kalian tempelkan itu adalah kerangka dari teks deskripsi. Setelah kerangka selesai, lanjutkan dengan menulis teksnya. Bisa pahami instruksinya? Bisa. Bisa ya. Silakan mulai dikerjakan. Silakan mulai ditempel. Pakai tangan, nggak ada ini. Jangan terlalu basah, ini terbalik gambarnya. Iya, kalau terbalik nanti susah kalian menunjukkan. Sama kelompoknya jangan ini kan satu kelompok ada dua digantian. Menulisnya boleh bergantian ya, karena membuat teks ini kan lumayan panjang, jadi bergantian menulisnya. Baca bagian-bagiannya, cocokkan dengan posisi gambarnya. Kalau itu terbalik, otomatis nanti kalian ketika mendeskripsikannya juga pasti terbalik. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Sudah? Kelompok Nisa sudah? Sudah. Kelompoknya Mutia? Sudah? Kelompok Biba sudah ya? Kelompok Suban, bagaimana Suban? Sudah. Alhamdulillah berarti sudah selesai semua ya? Baik. Berarti sekarang sudah siap ke tahap presentasi. Karena nanti di presentasi itu yang dinilai adalah individu, jadi semua dalam kelompok wajib berbicara. Ya? Sudah selesai semua kan? Ya, seperti biasa, supaya punya kesempatan yang sama, kita gunakan dadu digital. Berarti sudah siap semua kan? Sudah. Ya, nomor berapapun yang muncul di dalam dadu digital ini, maka harus siap untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Seperti biasa, yang maju pertama sampaikan dulu yel-yelnya, setelah itu baru sampaikan hasil diskusinya. Ingat, kelompok yang punya yel-yel terbaik, yang aktif, yang hasil diskusinya paling bagus, akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Ya. Jadi, tampilkan yang paling terbaik ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan Ramdhani. Dan nama saya Muhammad Fikri Maulana Hadi. Saya Raihan Maulana Ibrahim. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Tapi sebelum mempresentasikan tugas kami akan menyanyikan yel-yel dulu. 1, 2, 3. Halo kawan-kawan, kami kelompok 1 yang paling semangat, juga antusias. Semuanya ganteng dan juga cantik. Insya Allah kita juga soleha. Kelompok 1, bisa, bisa, bisa. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong biar semangat, yuk. Silakan perlihatkan terlebih dahulu kerangka yang sudah dibuat oleh kelompok Suban. Mana kerangkanya? Ya, diperlihatkan dulu ya. Tuh diamati dulu oleh kelompok yang lain. Ya, diamati bagian belakangnya Suban. Ya, sudah lengkap ya, lengkap dengan rinciannya juga Suban ya. Baik, sekarang silakan bacakan Suban hasil deskripsi yang sudah Suban dan kelompok Suban buat. Langsung teks deskripsinya. Judul Bunga Mawar. Identifikasi. Bunga mawar merupakan bunga yang indah. Indah memiliki bau keharuman. Bunga ini sering digunakan dalam momen spesial
hasil teks deskripsi yang sudah dibuat oleh kelompok 1? Hah? Sudah keren? Oh, sudah keren. Terus kalau diberikan skor, berapa kira-kira skornya? 9. Berapa? 9. Artinya sudah baik ya? Iya, baik. Terima kasih Habibah. Tepuk tangan dulu untuk Habibah dong. Ada kelompok lain yang mau mengomentari kelompok 1? Sudah? Cukup? Sudah baik ya hasilnya ya? Baik. Iya, baik. Suban, silakan ditutup diskusi kelompoknya atau presentasinya. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dikumpulkan saja Suban, sini. Siap-siap, 3 kelompok lagi. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Bayi Saputra. Nama saya Daniel Kadiri. Siapa yang paling kece kelompok 4? Siapa yang paling kece kelompok 4? Siapa yang paling cerdas? Kreatif. Siapa yang paling kelompok 4? Bagus ya? Bagus ya, silakan diberikan tepuk tangan dulu yuk buat kelompok 4 biar semangat yuk. Bunga mawar atau bunga ros adalah salah satu bunga yang unik karena berbau wangi dan warna yang indah, tersusun atas daun bunga yang bersusun. Pada umumnya bunga mawar di daerah yang bermau Deskripsi bagian. Adapun deskripsi bagian bunga mawar adalah sebagian berikut. Bunga mawar relatif bulat, bersusun atas lapisan bunga mawar. bunga mawar sebagai lembaga kita dan bagi sebagian lainnya adalah lembaga kecantikan. Selain menarik dan unik, bunga mawar juga memiliki banyak manfaat. Coba tunjukkan dulu tadi hasil kerangkanya ya. Susun juga ya. Baik, halaman berikutnya. Hasil teks deskripsinya juga sudah ya. Baik, sekarang Ibu minta kelompok 1. Silakan menurut Suban dan kelompok Suban, bagaimana hasil teks deskripsi yang sudah dibuat oleh kelompok 4? Sudah tepat? Lalu ada komentar lain? Apalagi? Sudah cukup? Baik. Kalau diberikan skor? 9,5. Berapa, Suban? 9,5. Oh, kata temannya Suban, kata Fikri 9,5. Menurut Suban? 9 dari 10. Untuk kelompok Suban? Ya, jadi sudah cukup baik ya. Hasilnya tadi kerangkanya juga sudah tepat, lalu gambarnya juga sudah disusun dengan tepat. Deskripsinya juga sudah lengkap tadi ya. Baik, silakan ditutup kelompok Nisa, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 2, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rana. Bisa, yes. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Nah ini ya kerangkanya kelompok 2 ya. Ya, baik. Silakan dibacakan hasil teks deskripsinya. Bunga mawar. Bagi sebagian orang, bunga mawar diartikan sebagai bunga yang melambangkan kasih sayang dan cinta. Ada Adapun deskripsi bunga mawar adalah sebagai berikut. Bunga mawar relatif bulat, tersusun atas lapisan kelompok bunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Dimas, coba berdiri Mas. Menurut Dimas, tadi hasil deskripsi yang dibuat oleh kelompok 2 bagaimana? Cukup baik. Lalu tadi kerangka karangannya sudah dibuat bagaimana? Sudah tepat? Sudah tepat. Menurut Dimas, kalau diberikan skor berapa skor yang tepat untuk kelompok 2? 9 dari 10 ya? Iya, baik, artinya sudah tepat ya. Tadi sudah lengkap juga pendeskripsiannya ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dimas dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Dimas Tripur Setio. Nama saya Tiara Yunusini. Nama saya Siti Sari. Nama saya Rabia. Jaya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3 ya. Kelompok 4 belum lihat tuh, kasihan belum lihat. Beda ya. Banyak manfaat, salah satu yang paling sering dilakukan dalam memanfaatkan bunga mawar adalah menjadikannya sebagai pengharum atau parfum. Sudah? Sudah, baik. Sebelum ditutup langsung saja ya, Ibu minta berarti kelompok 4, juru bicaranya siapa kelompok 4? Nisa, berikan komentar untuk kelompok 3 Nisa. Menurut Nisa dan kelompok Nisa bagaimana nih penampilan kelompok atau hasil deskripsi dari kelompok ini? Sudah tepat, lalu? Cukup baik, lalu sudah tepat belum ininya kerangka yang sudah dibuat tadi? Sudah. Jika diberikan skor berapa yang akan Nisa berikan? 9,5 artinya sudah bagus dan sudah baik ya. Ya, tadi Ibu sudah dengar juga hasil deskripsinya juga sudah cukup lengkap. Ya, artinya sudah tepat. Baik, silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua berarti ya. Ya, baik sekali. Tadi kalau dilihat dari atau disimak berdasarkan hasil yang sudah kalian presentasikan, artinya kalian sudah mampu menulis teks deskripsi ya. Tinggal nanti kita berlatih lebih banyak, kita kembangkan lagi kemampuannya supaya menghasilkan teks deskripsi yang jauh lebih baik daripada yang sudah dihasilkan hari ini ya. Tapi hari ini juga sudah luar biasa kok ya. Adalah penentuan kelompok mana nih yang terbaik ya. Kelompok yang paling aktif, paling baik, paling semangat adalah kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dong. Hadiahnya. Terima kasih. Tapi karena semuanya juara di hati Ibu, juara di hati. Karena semuanya luar biasa hari ini, kalian sudah bekerja keras, jadi kalian semua dapat. Karena semangat kalian yang luar biasa kan? Nisa, sini Nisa. Senang semua? Senang banget, alhamdulillah. Tadi sudah diskusi kelompok ya. Sekarang kita simpulkan dulu. Materi-materi apa saja sih tadi yang sudah kita pelajari dari awal? Masih ingat? Apa tuh? Dimulai dari pengertian teks deskripsi. Strukturnya. Strukturnya ada berapa bagian sih tadi? Ada 3 bagian, apa saja? Iya, baik sekali. Kebahasaannya tadi kita pelajari juga. Masih ingat kebahasaannya 2 saja sebutkan. Kebahasaan apa saja sih? Kata awalan Ya, oke, bertemu dengan? terus Iya, lalu apa lagi? Sinonim, betul. Satu lagi ada yang masih ingat? Awalan di, betul. Masih ingat ya? Masih ingat. Dan yang terakhir yang kita pelajari terakhir tadi tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Betul, tidak ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami berarti ya? Bisa. Baik, kalau memang bisa berarti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tes akhir. Seperti biasa awali dengan bismillah. Silakan dikumpulkan kalau yang sudah. Ya, waktunya juga sudah selesai kok. Sudah habis yuk. Saya sudah. Terima kasih ya. Tiba udah? Seperti biasa, Ibu ingin kalian memberikan masukan atau saran berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kita lakukan kegiatan refleksi ya. Kalau kalian amati di depan, itu sudah ada tabel ekspresi. Seperti biasa Ibu minta kalian untuk menuliskan bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran di hari ini ya. Jadi nanti setiap di antara kalian akan Ibu berikan kertas hati. Silakan kalian tuliskan bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, ada materi yang masih belum dipahami atau tidak ya. Nanti setelah selesai menuliskan, silakan kalian tempelkan hati yang sudah kalian miliki pada ekspresi yang melambangkan atau sesuai dengan perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Bisa dipahami instruksinya? Baik, bantu dong Suban, boleh? Kalau sudah, boleh langsung tempelkan, tapi gantian satu-satu biar tidak menumpuk. Ya, silakan. Ya. Sini. Karena Suban terakhir, coba Suban bacakan refleksinya Suban seperti apa? Bacakan yang keras. Menyenangkan sekali, aku sangat senang karena aku mendapatkan hadiah dari Bu Verina. Menyenangkan. Oh, ini menyenangkan saja. Iya. Singkat, padat, jelas ya. SPG. Ya, terima kasih. Baik, sudah menuliskan semua? Sudah ya? Alhamdulillah berarti semuanya merasa kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Iya, baik kalau begitu. Sudah ada tulisan, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhiri dengan Alhamdulillah. Iya, baik. Artinya selesai juga kegiatan pembelajaran kita di hari ini ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya bisa memahami materinya, diberikan kemudahan juga tadi ya dalam menulis teks deskripsinya. Baik, tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada? Berarti sudah cukup ya. Kalau begitu kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Tapi sebelum itu Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk pembelajaran yang luar biasa hari ini. Semangat kalian, lalu kerja keras kalian dalam membuat teks deskripsi tadi itu luar biasa sekali ya. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Silakan Suban untuk pimpin doa. Sudah siap, mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.